apa sih attitude apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama kita semua gitu sebagai seniman lah gitu. Attitude sabar. Sama ini teknik marketing sama teknik komunikasi itu penting. Iya, karena kadang-kadang ya klien tuh nggak berbicara bahasa kita ya Des ya. Iya betul banget itu. Nah lo tuh harus bisa apa ya? Ini tuh gue jujur ya, gue tuh dulu udah nggak ada dokumennya tapi gue tuh sampai pernah membuat sebuah dokumen kecil gitu ya, kayak gue mau menjelaskan sesuatu yang teknis gitu, gue bikin tabel tuh. Jadi gue bikin tabel, ngobrol sama orang yang paham, ngobrol sama awam, terus gue bikin skripnya gitu. Kalau gue mau jelasin apa, ini bahasanya gimana ya kalau gue ngomong ke orang yang awam banget gitu. Jadi itu mungkin overthinking gue ya, tapi gue desain gitu. Jadi itu membantu gue banget gitu. Jadi misalnya karena gini, biasanya klien tuh untungnya sekarang mungkin karena pekerjaan kreatif itu sudah meluas dan udah banyak sekali dimanfaatkan gitu ya. Jadi mungkin mereka udah makin ngerti tuh gitu. Oh, ilustrasi seperti ini, oh bikin klip animasi seperti ini segala macam. Tapi masih ada aja pasti yang mikir bahwa karya tuh sering gitu aja gitu. Saya ini besok beres apa segala macam. Nah, menurut gue sih kita juga perlu bukan mengedukasi ya, tapi kayak bersabar memberikan mereka pemahaman gitu, karena kadang-kadang mereka juga nggak tahu mereka tuh mau apa gitu. Ini bikin ini dong. Nah makanya menurut gue bener tuh kalau misalnya kata Desta, lu punya banyak banget reference, lu punya banget hal serapan gitu, lu bisa mempercepat klien lu tuh tahu dia mau apa gitu. Pak, Bapak mau poster kayak apa sih? Ya gitu deh, yang menarik buat keluarga tapi juga bisa menarik untuk komunitas ikan cupang gitu. Kan lu bingung kan? Kayak maunya gimana gitu. Nah, terus siapa tahu lu keinget nih, oh dulu gue pernah lihat sebuah pameran ada poster keluarga ikan cupang. Jadi lu bisa ngambil tuh kayak, oh kayak gini Pak gitu. Enggak, oh kayak gini. Menurut gue mengumpulkan banyak sekali ilmu tuh bisa membantu lu menjelaskan dan membantu klien tuh dia mau apa gitu. Kadang-kadang kalau lu misalnya cuma taunya satu hal aja gitu, susah pasti gitu, kayak mau bisa ngerti dia pengen apa gitu. Kan kadang-kadang mereka tidak tahu nih prosesnya seperti apa. Yang gue selalu bilang, dan ini gue suka ngomong ke klien kayak gini Pak, jadi kalau untuk ilustrasi atau animasi, itu prosesnya ada bermacam-macam gitu, mulai dari pengumpulan ide, terus saya harus bikin eksplorasi sketsa, saya harus bla 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 bla. Gini Pak, mohon maaf nih, saya harus bilang dari depan, dan gue ngomong dengan jujur ya, gue bilang bahwa gue bekerja dengan prinsip segitiga gitu, dan kayaknya semua orang pernah denger ini gitu, kayak lo mau bagus, murah, atau cepat. Nah, lo cuma bisa milih dua Pak, mohon maaf lo cuma bisa milih dua nih. Kalau mau lo banyak banget, dan lo pengen ini murah, ya lu jangan berharap ini bisa cepat gitu. Gue bersedia gitu. Gue bersedia bikin 10 poster ilustrasi tapi yang bagus banget gitu ya. Banyak dan murah atau segala macam ya. Cuman gue nggak bisa ngerjain dalam 1 hari dong gitu. Gue butuh berapa minggu gitu. Kalau lo mintanya 15 poster tapi 3 hari jadi ya gitu. Ya nggak bisa murah Pak gitu. Kalau itu gue 3 itu ya gitu. Maksudnya itu realita sih, maksudnya ya ini kompromi lu aja sih gitu. Maksudnya dia mau ngejar apa nih? Dia mau ngejar kuantitas kan atau mau ngejar kualitas ya, dan itu nggak masalah gitu. Itu kan sesuatu yang salah gitu. Cuman mungkin lu bisa ngasih option juga gitu bahwa kayak mungkin kalau misalnya 10 poster tapi Bapak mintanya cepat, mungkin saya nggak bisa kompleks nih ngewarnainnya, mungkin saya cuma bisa hitam putih doang kayak gini gayanya, atau mungkin gaya warnanya sederhana, atau mungkin nggak ada background-nya Pak gitu, atau apa segala macam gitu. Karena dia harus tahu semua klien tuh harus tahu semua elemen yang bekerja di dalam produk yang dia mau gitu. Karena prosesnya kan bermacam-macam ya gitu. Lo harus beneran bisa menjelaskan gitu bahwa kayak yang klien bayar itu bukan cuma hasil sebenarnya, yang dia bayar itu proses gitu. Itu gue ya. Tapi attitude-nya juga maksud gue
sama-sama mencari titik tengah lah gitu. Jadi bukan berarti kayak lu dengan angkuh juga ngejelasin itu, enggak sih. Kalau gua ya gitu. Kadang-kadang kan dulu gua punya perasaan gini, gua tuh seniman yang seperti ini gitu kan. Anjir lah kliennya minta kayak gini, ini mah bukan gua banget gitu. Gitu misalnya dia minta, wah poster gua gaya seperti ini ya segala macam. Aduh tapi itu bukan gua banget. Nggak apa-apa. Gua mencoba meng-establish atau mengamankan hubungan gue dulu sama dia. Jadi gue ikutin tuh apa yang dia mau. Dia butuh seperti apa, gue bantu, gue sediakan dan segala macam. Karena gue udah tahu kan dia pengennya apa yang pengen dia komunikasikan, gue bikin apa yang dia mau. Tapi di luar permintaan dia, gue bikinin dia sesuatu yang sama, yang dia pengen juga, yang mengkomunikasikan hal yang sama, tapi bener-bener dari visi gue, dari gaya gue, gitu. Jadi dia dapat nih apa yang dia mau, ya itu udah beres, gue udah nggak mikirin apa segala macam, tapi gue ngomong gitu, Pak ini kemarin yang bapak atau ibu gitu ya, ini yang kemarin kalian minta saya udah lakukan semua gini sesuai gini, tapi saya punya alternatif nih, menurut saya bisa juga loh kayak gini gitu, dengan sesuatu yang misalnya lo jadi nambah present gitu loh, bisa juga loh sesuatu seperti ini gitu. Nah pada saat itu lagi-lagi kadang-kadang mereka nggak tahu option mereka tuh seberapa lebar, mereka nggak tahu. Ketika mereka melihat itu, mereka baru kayak, oh iya ya, bisa gini juga ya, gitu. Sorry ya, gue megang ini Power Ranger gue. Dia kan ngomong gitu. Nah, misalnya gini kan, oh saya pengen robot Power Ranger yang keren banget, apa gini. Gue datang nih, Pak, tapi menurut saya, nggak apa-apa, mungkin ini nggak dipilih sama dia gitu. Tapi at least dia tahu di luar sana ada possibility gue bisa bikin yang seperti ini sebenarnya gitu. Dan ini pernah terjadi sama gue, udah selesai segala macam, tiba-tiba beberapa bulan kemudian klien itu balik ke gue, dia bilang, sekarang saya punya brief ini nih, boleh nggak pakai style yang waktu itu kamu tunjukin ke saya? Akhirnya gue dapet gitu, akhirnya gue dapet jalan gue kayak trustnya dia. Kenapa? Karena pertama gue nurutin dia dulu, tapi gue kasih alternatif nih bahwa gue bisa bikin seperti ini loh. Ternyata dia itu membuka wawasan dia juga. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu betapa sebenarnya klien tuh kadang-kadang nggak tahu juga dia mau apa gitu, sampai akhirnya dia lihat gitu possibility-nya ada. Ada 3 hal yang segitiga lagi. Ada 3 hal yang sampai sekarang gue masih berusaha untuk mengejar ini. 3 hal dalam berkarya itu ada 3 hal. Attitude, terus timing, kecepatan, sama skill. Di 3 ini minimal 2 harus bisa gue berikan. Pertama misalkan nih, skill gue biasa aja nih, terus tapi gue bisa bikin karya cepat, sama attitude gue baik sama klien, itu biasanya akan balik lagi gitu. Kliennya tuh masih oke gitu. Terus misalkan nih, skill gue bagus banget nih, terus attitude gue brengsek gitu kan. Terus tapi gue kalau kerja cepet, maksudnya tepat waktu gitu. Nah klien tuh kemungkinan besar masih bisa balik, karena misalnya wah iya dia emang anjing banget anaknya, tapi cuma dia yang bisa bikin itu gitu. Iya. Bayang gue. Ya, minimal 2 nih. Misalkan dia selalu nggak tepat waktu, tapi skillnya bagus banget, attitude baik gitu. Orang pasti akan balik lagi juga gitu. Akan ada kemungkinan besar ya di atas 50% akan balik lagi juga gitu. Jadi di antara 3 ini kalau gue masih ngejar ini sih, terutama yang timing. Karena timing itu berhubungan dengan lu bagaimana manajemen waktu hidup lu. Karena kan lu kayak gue gini bisa aja kerjaan gak cuma dari satu gitu, banyak kan. Nah, itu manajemen itu penting, makanya itu perlu diasah buat timingnya itu. Oke. Dari 3 itu